Dan sebentar Tuhan, karena kamu mulai setiap proses pembelajaran kami, dan telah memberkati kami, berkati pikiran kami, hati kami Tuhan, sehingga setiap guru kami menjelaskan, kami boleh mendengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh memahami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke kuasa tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini siapa aja yang nggak berangkat ini? Pasti banyak yang nggak berangkat ya? Nah? Siapa? Katanya nyusul. Siapa yang nyusul? Ayu. Sekarang tanggal 9 Mei. Bentar lagi mau selesai ya? Nah, Alfa. Febel? Ada. Jesslyn? Cewek-cewek itu selalu aktif. F1? Siapa dia? Si siapa ya? Andi. Ardo? Ardo nggak ada ya? William? Ada. Sam? Hadir. Goklas? Hadir. Christian? Sekarang kecil sekarang. Yonggi? Daniel nggak ada ya? Apa? Sana. Ayo betul dia. Daniel. Marahin Daniel. Terus Gabriel. Gabriel tuh yang mana ya? Yang kecil ya? Christopher. Katolik kan dia? Gabriel Rafaela. Meta. Ayu kemana lagi? Kenapa kalian nggak ada Ayu? Nyusul. Kalian harus ajak dia terus loh. Nanti katanya nyusul dia, Bu. Andi harus ajak. Jadi kamu ajak saya. Regina keluar ya? Nikadek. Edward. Gak masuk dulu. Iya nggak masuk. Kenapa dia nggak masuk? Atau ada ini katanya. Leonardo ya. Ya. Mercia. Jason. Mercia gak masuk. Nggak masuk ya dia? Udah nggak apa-apa. Nah, materi kita yang kedua yaitu apa? Iman bertumbuh oleh kehidupan doa. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah pentingnya doa sebagai sarana komunikasi kepada Tuhan. Nah, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara kehidupan doa dengan pertumbuhan iman. Ketiga, peserta didik terdorong untuk membangun kehidupan doa secara pribadi atau bersama. Keempat, peserta didik menunjukkan sikap yang positif terhadap kehidupan doa dalam membangun relasi dengan Tuhan, dengan sesama. Nah, apakah kalian pernah merasa dekat sekali sama Tuhan saat ketika berdoa? Pernah? Ketika kalian berdoa, kalian tuh merasa kayak Tuhan tuh kayak bener-bener ada di samping kalian, merasa dekat. Pernah? Kok jawabnya nggak semangat kalau pernah? Pernah nggak kalian ketika kalian berdoa, kalian ambil saat teduh pribadi di kamar kalian berdoa malam-malam, kalian merasa sangat dekat sama Tuhan nggak? Kayak merasa Tuhan tuh bener-bener ada di samping kalian. Pernah? Dan mengapa menurut kalian doa bisa membuat iman kita bertumbuh?
Kenapa? Komunikasi dengan Tuhan. Ya, benar. Karena ada relasi, ada hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara masalah doa, tentu ini bukan suatu barang yang asing ya, atau sesuatu yang tabu, ya kan? Bagi orang Kristen, apalagi kita orang percaya. Bahkan sampai muncul sebuah ungkapan doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya, orang Kristen. Nah, maka dengan kata lain, kalau orang Kristen tidak berdoa, maka sama saja dengan tidak nafas, ya kan? Nah, sebab itu doa adalah komunikasi orang Kristen dengan Tuhan. Biasanya kalau orang tuh bertahan nafas, tahan. Kalau pegang sekarang, coba pegang hidung kalian masing-masing. 1 menit lah. Ayo, pencet hidung kalian masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana rasanya? Lepas. Sesak nggak? Ya, Sesak kan? Kalau misalnya coba bayangin kalau kalian pencet hidung kalian lama, pasti kalian akan merasa lemas tubuh kalian, ya kan? Pikirannya udah kacau, aduh gimana ini. Nah, nafas adalah hal yang mutlak bagi kelangsungan hidup manusia. Begitu pula dengan doa dalam kehidupan orang Kristen. Doa itu bukan sekedar kita rutinitas atau kebiasaan setiap hari, melainkan nafas rohani. Tanpa doa, iman kita akan menjadi lemah. Nah, hubungan dengan Tuhan menjadi jauh, dan kekuatan rohani pun bisa merosot. Maka tidak heran jika muncul ungkapan doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Amin. Setiap aktivitas orang Kristen seolah tak lepas dari doa. Mau makan, mau pergi, orang tuanya mau bekerja, kalian mau belajar pagi, mau tidur, sebelum tidur, semua dilandasi dengan doa. Segala sesuatu dilandasi dengan doa. Ada yang tahu nggak di Alkitabnya di mana? 1 Tesalonika yang isinya tetaplah berdoa. Di mana? Ya benar. Isinya tetaplah berdoa. Nah, dalam kaitannya dengan doa, ada hal yang perlu kita ketahui yang berkenaan dengan doa dalam pandangan iman Kristen, pertumbuhan iman kita masing-masing. Yang pertama, karena berdoa adalah perintah Tuhan. Nah, banyak orang Kristen itu menganggap doa itu sebagai pilihan, boleh dilakukan kalau sempat, atau dilakukan saat sedang butuh sesuatu. Kalian nggak kayak gitu kan? Amin. Namun jika kita melihat apa yang Yesus ajarkan dalam Matius 7 ayat yang ke-7, bukan Matius 7 ayat yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Nah, temukan? Sudah? Baca 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, perhatikan 3 kata kerja yang digunakan Yesus penjelasannya. Yang pertama apa? Ya, mintalah. Doa adalah perintah, bukan sekedar anjuran saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu bahwa perintah itu harus dilakukan. Nah, jika misalnya orang
tua kalian atau kakak kalian atau adik kalian lah bahkan sekaligus menyuruh kalian, "Kak, tolong rapikan kamarku. Nak, tolong rapikan kamarku." Apa yang kalian lakukan? Kalian mau melakukannya atau melawan atau membangkang? Benar, melakukannya. Benar, nggak ada yang melawan. Nah, itu sama halnya dengan Tuhan. Ketika ia berkata, "Mintalah, carilah, ketoklah." Itu berarti Tuhan menuntut ketaatan, bukan menawarkan pilihan. Nah, kalau kita tidak berdoa, tidak taat, sama saja kita berdosa. Jika berdoa adalah perintah Tuhan, maka kalau jika kita mengabaikan doa itu, maka kita berdosa. Kita lihat satu orang. Siapa yang kelihatan ngantuk? Ya, Sam. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kayaknya Sonia hari ini nggak semangat. Kenapa, Sam? Nggak ada pacar? Ada Fable tuh. Aku udah ada. Nggak ada. Jangan dulu. Tadi kan kita udah ada. Iya, ayo baca dulu. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus, dah? Yakobus tuh perjanjian lama atau baru sih? Baru. Apa William perjanjian lama? Jadi jika seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Amin. Nah, berdoa itu perintah yang jahat atau baik sih? Baik. Ya. Yang diperintahkan oleh Tuhan kan? Maka kalau kita tahu bahwa doa itu baik, kalau kita tidak melakukannya itu sama halnya kita berdosa. Kelalaian yang sengaja. Misalnya hari ini Leonardo lupa berdoa. Gimana? Nah, jadikan doa itu sebagai kebiasaan, bukan kewajiban yang kosong. Mulai hari dengan doa dan akhiri hari dengan doa juga. Sebelum bangun pagi nih, sebelum kalian berbicara kepada seisi orang rumah atau yang misalnya yang hidup sama adiknya, coba lakukan, biasakan berdoa dulu kepada Tuhan. 2 menit aja, nggak apa-apa, nggak harus 1 jam. Tuhan, terima kasih buat nafas kehidupan yang baru, untuk berkat-Mu yang baru. Berkati kami sepanjang hari ini, sertai kami, lindungi kami. Ya, jangan kalau habis bangun tidur jangan dipegang HP-nya. Lihat motif WA. Nih pacarku nih WA nggak ya? Jangan ya. Terus jangan berdoa kalau kalian hanya butuh saja. Jadikan doa sebagai bentuk komunikasi dan ketaatan kalian sama Tuhan. Nah, ingat, setiap kali kita berdoa kita sedang menaati perintah Tuhan. Setiap kali kita berdoa kita sedang mengambil risiko melawan kehendaknya. Nah, karena berdoa adalah cara Tuhan menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita lihat di Matius 6 ayat 8b. Matius 6 ayat 8b. Kayaknya gue kelas hari ini. Baca. Cepat ya.
Jangan mikir kemana-mana. Matius 6 ayat yang 8b. Mau kemana juga Andi? Mau ke rumah mandi. Ayo baca.